Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan misalkan dasar teori dari pada rangkaian filter pasif band stop dan aktif band stop filter order satu tanpa penguatan. Nah, di sini kelompok kami uh, menjelaskan tentang band stop filter, yaitu merupakan rangkaian yang berfungsi untuk melemahkan atau memblokir rentang frekuensi tertentu dan meloloskan frekuensi lainnya dengan cara kerja band stop filter. Ini adalah kebalikan dari band pass filter yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, daripada di gambar tersebut menunjukkan diagram karakteristik cara kerja rangkaian stop band filter dari dua titik cutoff FC1 dan FC2, yaitu merupakan batas frekuensi atas dan bawah sinyal yang masuk ke rangkaian, dan serta rentang frekuensi di antara titik cutoff FC1 dan FC2 akan dilemahkan sehingga tidak bisa lolos ke output rangkaian filter. Nah, band stop filter ini dibentuk oleh gabungan dua filter frekuensi, yaitu ada low dan high pass yang terhubung dalam konfigurasi rangkaian paralel. Konfigurasi ini tertentu berbeda dengan bentuk konfigurasi band pass filter yang menggunakan koneksi seri. Nah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahma Kolbunisa. Di sini saya akan memaparkan hasil perhitungan manual frekuensi. Yang pertama itu ada pasif dan yang kedua itu ada aktif. Yang pasif di kelompok kami memiliki nilai R1-nya adalah 10K, R2-nya 10K, R3-nya 10K, lalu ada C1-nya 1 nanofarad, C2-nya 1 nanofarad, dan C3-nya 1 nanofarad. Yang kita cari adalah frekuensi notch, yang dimana rumusnya adalah 1/2V kali R1 kali C3, yang dimana 1/2 kali 3,14 kali 10 kali 10 pangkat 3 kali 1 kali 10 pangkat minus 9. Yang hasilnya adalah 1/0,000628 atau 15923,5 Hz atau 12,9235 kHz. Lalu ada yang aktifnya. Di kelompok kami itu R1-nya adalah 5K, R2-nya 10K, R3-nya 10K, R4-nya 10K, lalu C1-nya 1 nanofarad, C2-nya 1 nanofarad. Yang pertama kita cari FCL-nya. Yang rumusnya adalah 1/2V kali R1 kali C1, yang dimana 1/2 kali 3,14 kali 5 kali 10 pangkat 3 kali 1 kali 10 pangkat minus 9. Yang hasilnya adalah 1/0,000314 atau 31847,1 Hz atau 31,8471 kHz. Lalu kita cari FCH-nya. Ya, rumusnya adalah 1/2V kali R4 kali C2, yang dimana 1/2 kali 3,14 kali 10 kali 10 pangkat 3 kali 1 kali 10 pangkat minus 9. Ya, hasilnya adalah 1/0,000628 atau 15923,5 Hz atau 15,9235 kHz. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Fernanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dari band stop filter. Jadi yang pertama yang diperlukan adalah resistor, kemudian ada
kapasitor, kemudian OP-AMP, OP-AMP-nya mana ya? Ini OP-AMP. Kemudian untuk powernya sinus, gelombang AC. Kemudian untuk outputnya kayak ini. Untuk outputnya kita menggunakan output dari terminal. Ya, jadi ada resistor, kemudian kapasitor, dan satu lagi OP-AMP. Satu lagi untuk ground, satu lagi. Oke, mungkin sekian dari saya. Untuk rangkaiannya sendiri akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamzam Zahra. Di sini saya akan membuat rangkaian dari passive bandstop filter dan juga active bandstop filter order 1 tanpa penguatan. Di sini sudah tersusun komponen-komponen dari yang aktif terlebih dahulu rangkaiannya. Kita mulai untuk penyusunan rangkaiannya. Dimulai dari R1, dipasangkan ke sign, lalu kita sambungkan ke kapasitor C1. Setelah itu kita pasangkan ke OP-AMP. Tak lupa untuk resistor R5-nya kita sambungkan ke ground-nya. Lalu dari OP-AMP kita sambungkan ke R2. Lalu kita mulai dari resistor R1 ke OP-AMP. Lalu kapasitornya disambungkan juga beserta ground-nya. Lalu OP-AMP-nya kita sambungkan ke resistor R3. Setelah itu dari resistor R3 kita sambungkan ke sini, dihubungkan dengan throughput yang ini. Nah, ini merupakan dari rangkaian aktif bandstop filter. Selanjutnya kita beralih ke rangkaian pasif bandstop filter. Nah, ini sudah terdapat komponen-komponennya. Kita mulai untuk penyusunan rangkaiannya. Dimulai dari resistor R6, kita sambungkan ke sign. Setelah itu, kita pasangkan resistor R6 ke resistor R7. Langsung kita sambungkan saja ke throughputnya. Lalu kapasitor C3 kita sambungkan ke sini. Hubungkan juga ke kapasitor C4. Dari C4 kita sambungkan ke atas ke sini. Setelah itu, kita pasangkan resistor R8-nya ke sini dan kapasitor C5-nya ke atas. Setelah itu, kita hubungkan ke ground-nya. Nah, ini merupakan dari gambaran rangkaian passive bandstop filter. Saya akan melanjutkan presentasi praktikum kedua ini, yaitu perbandingan hasil perhitungan secara teori dan perhitungan hasil simulasi ya. Nah, ini bisa dilihat dulu nih dari perhitungan yang manual atau secara teori dapat diketahui
frekuensinya pada band pass filter yang pasif itu sebesar 12 kHz ya. Ini bisa ditunjukin di sini nih. Nah, ini di sini. Ini bisa dilihat pencapaian frekuensinya itu mencapai 12,9235 kHz seperti itu. Lalu untuk yang ini rangkaiannya ya bisa dilihat. Nah, rangkaiannya sendiri berbeda antara yang pasif dan yang aktif. Kalau yang pasif itu di sini rangkaiannya sangat berbeda ya. Di sini kapasitornya dipasang secara paralel dengan resistornya, sementara ini dipasang secara seri seperti itu. Nah, di sini paralel juga. Lalu ini selanjutnya perbandingan hasil dari perhitungan manual yang aktif. Ini ada dua, ada frekuensi CL dan frekuensi CH. Frekuensi CL-nya sendiri sebesar 31,8471 kHz. Lalu di sini frekuensi CH-nya 15,9235 kHz. Nah, ini bisa dilihat ya, ini hasil simulasinya. Jadi melihat kedua hasil ini dapat dibandingkan gitu ya, karena grafiknya tidak begitu rinci, maksudnya itu angkanya ya, dalam menunjukkan data angkanya itu tidak terlalu jelas seperti ini gitu. Jadi ada range-nya sendiri. Nah, kalau hasil perhitungan manual ini lebih diketahui gitu rincinya 15, berapa kilohertz. Kalau di sini hanya dituliskan range-nya kayak dari min 15, 14, 12 seperti ini turun, semakin turun. Lalu di sini juga sama gitu ya. Ke sampingnya juga sama. Jadi meskipun seperti itu dalam grafik ini kan tidak diketahui ya titik jelasnya di mana gitu yang sesuai dengan perhitungan teori, maka kursornya harus kita pindah-pindahkan sendiri gitu untuk menyamakan dengan hasilnya, baik hasil teori yang disesuaikan ke hasil simulasinya gitu, seperti itu. Baik, sepertinya perbandingan dari Halo, saya Palda Puspita Dianti. Di sini saya akan menerangkan hasil dari rangkaian yang telah kita buat. Nah, di sini kita membuat dua buah rangkaian, di mana yang pertama itu ada rangkaian band stop filter aktif dan yang kedua ada band stop filter pasif. Nah, apa sih yang membedakan band stop filter aktif dan band stop filter pasif? Yang pasti ada rangkaian apa saja yang dipasang. Nah, kalau yang aktif, ciri utamanya yang bisa paling terlihat itu kita menggunakan op-amp, sedangkan yang pasif kita menggunakan resistor dan kapasitor. Adapun kalau yang pasif bisa menggunakan induktor, tapi kali ini kita hanya menggunakan rangkaian RC atau resistor dan kapasitor. Oke, pertama kita akan bahas yang aktif dulu ya, band stop filter aktif, atau ada juga yang bilang band reject, band stop filter, band reject filter, sama aja. Nah, band stop filter itu gabungan dari low pass filter dan juga high pass filter. Kita bisa lihat di sini ya. Kalau low pass filter itu dari inputan ketemunya resistor dulu baru kapasitor. Kalau yang high pass ketemunya kapasitor dulu baru resistor. Itu ciri utamanya yang bisa paling terlihat. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk gelombangnya atau bentuk sinyalnya. Gabungan juga dari low pass dan high pass. Nah, di sini ada low pass dan di sini ada high pass. Nah, band stop filter itu fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk menghilangkan draw, menghilangkan noise atau mengurangi. Ada yang sampai bisa menghilangkan, tapi ada juga yang cuma bisa mengurangi tingkat dari noise itu sendiri. Nah, di sini misal ada noise di sini FC-nya di 72K frekuensi. Nah, kita mau menghilangkan draw atau noise yang ada di sini, maka
si FC low sama FC high-nya itu di sini. Nah, FC low ke bawah, sinyal inputannya tuh akan diloloskan. Jadi sinyalnya tuh akan diloloskan. Nah, udah sampai FC low, sinyalnya ini akan dilemahkan. Jadi turun seperti ini sampai si draw atau noise-nya turun juga atau bahkan bisa sampai menghilang. Nah, udah sampai sini akan diloloskan lagi nih, akan naik lagi menjadi high pass filter di FC high-nya. Seperti itu. Jadi sinyal yang ada di sini nih akan di stop, akan di reject. Jadi nggak bisa masuk. Sehingga noise atau draw-nya itu menurun atau bahkan hilang. Jadi di sini di reject. Oke. Nah, itu yang aktif, sama pun yang pasif. Kalau pasif hanya beda di rangkaiannya aja ya. Kita cuma tidak menggunakan op-amp, hanya menggunakan resistor dan juga kapasitor. Untuk sinyalnya pun mirip ya, seperti yang di atas, di mana ada gabungan dari low pass filter dan juga high pass filter seperti ini. Di sini jadi di reject, di stop sinyalnya sehingga di draw atau noise-nya pun hilang. Jadi mungkin sekian yang bisa saya terangkan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.